Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wibawa dengan NIM 221119150 dari kelas Elektro B19. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang mereview materi tentang dioda. Di sini kita akan membahas tentang semikonduktor dan dioda. Semikonduktor itu adalah bahan untuk membuat dioda. Definisinya, bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohmmeter. Nah, sekarang ada tabel perbandingan antara konduktor, semikonduktor, dan isolator. Bahannya ada 3, tembaga, silikon, dan gelas. Hambatan jenisnya buat tembaga 1,7 kali 10⁻⁸, silikon 2,3 kali 10⁻3. Ya pasti. Tembaga itu hambatan jenisnya 1,7 kali 10⁻⁸, gelas 7,0 kali 10⁻⁶. Dan ini berupa sifat tembaga, sifatnya konduktor, silikon sifatnya semikonduktor, gelas itu sifatnya isolator. Jadi semikonduktor itu dia tidak memiliki sifat konduktor, tidak juga memiliki sifat isolator. Kemudian contoh soal, tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut berpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing tersebut. Jadi kita akan menghitung dulu resistennya, karena dalam rumus mencari arus adalah V dibagi R. Kita resistan sama dengan rho dibagi panjangnya dibagi A. A sama dengan V kali R kuadrat, dan R sama dengan D diameter dibagi 2. Kemudian kita akan mendapatkan I sama dengan buat tembaga 0,46 kali 10⁻³ A. I sama dengan 3,41 kali 10⁻⁹ A itu silikon, dan I 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Nah, perhatikan arus yang mengalir pada bahan tersebut yang terbesar adalah pada konduktor tembaga, semikonduktor silikon, dan isolator gelas. Dan dalam ini inputannya 10 volt. Nah, kemudian bahan-bahan semikonduktor, terdapat 3 bahan-bahan semikonduktor, yaitu trivalen, tetravalen, dan pentavalen. Trivalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Logam dan tetravalen memiliki jumlah elektron terluarnya 4, dan pentavalen jumlah elektron terluarnya 5. Jadi ini sedikit kimia dan tabel periodik. Di sini tabel periodik semikonduktor. Ini ada 3A, 4A, dan 5A. Ini definisinya adalah ini ada golongan 3, golongan 4, golongan 5. Kalau golongan 3 terdiri dari boron, aluminium, gallium, dan indium. Golongan 4 karbon, silikon, dan germanium, dan tin. Golongan 5 nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Kemudian kita akan membahas bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon adalah 14 buah, jumlah elektron germanium adalah 32. Jumlah elektron valensi, elektron terluar, silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Jenis ikatan kovalennya adalah di sini, di 4A. Kemudian kita akan membahas jenis semikonduktor, yaitu intrinsik. Jenis semikonduktor intrinsik ini adalah murni atau dari alam. Ini adalah bentuk dari kristal silikon.
dan satuan sel 3 dimensi. Jadi dari alam, jadi seperti silikon atau germanium, ini ikatan kovalennya terluar, elektrovalensinya. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Di silikon pada suhu yang rendah, semua elektron berada pada ikatan kovalen dan tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi sifat intrinsik pada suhu yang sangat rendah, jadi lebih menjadi isolator atau tidak akan menghantarkan listrik. Tapi jika semikonduktor intrinsik pada suhu kamar atau normal, bisa menjadi pengantar listrik dengan konduktansi yang rendah jika dipasang beda potensial atau dengan beda tegangan. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Muncul elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif, karena elektron itu pembawanya itu muatan negatif. Jadi peristiwanya disebut pembangkitan. Kemudian ini adalah sifat bahan silikon dan germanium, tentang nomor atom, berat atom, kekerapatan, dan sebagainya. Oke. Sini pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik pada suhu yang normal. Sini kita pasang beda potensial. Nah, di sini ada elektron yang lepas dinamakan dengan S1. Jadi ini harusnya hitam, tapi di sini putih, hitamnya pindah ke sini. Nah, ini disebut hole, dan ini perubahannya disebut dengan generation. Kemudian kita akan membahas tentang yang kedua, jenis semikonduktor ekstrinsik. Jenis semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom masing-masing. Jadi, semikonduktor ekstrinsik memiliki dua tipe, ada tipe N dan tipe P. Kalau N, pengotoran oleh atom pentavalen, seperti fosfor, arsenikum. Atom pengotornya juga disebut atom donor, dan pembawa muatannya elektron. Kalau tipe P, pengotoran atom trivalen adalah boron, dan atom pengotornya disebut atom akseptor, dan pembawa muatannya hole. Jadi jika semikonduktor murni disuntikan dengan fosfor, jadi dia menjadi semikonduktor tipe N. Dan kalau semikonduktor murni disuntikan dengan boron, menjadi semikonduktor tipe P. Dan tipe N itu pengotornya adalah atom pentavalen. Kalau tipe P adalah atom trivalen. Nah, di sini jenis semikonduktor ekstrinsik tujuannya untuk didoping itu meningkatkan konduktivitas. Jadi konduktivitas itu adalah semakin tinggi konduktivitas, semakin juga dia bisa menghantarkan listrik. Semikonduktor dan memperoleh konduktivitas semikonduktor, meningkatkan konduktivitas semikonduktor, dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron. Jadi, kalau disuntikan doping untuk membuat satu elektron yang dominan atau hole yang dominan, berbanding dengan doping, atom dopan sama dengan atom murni sama dengan 1 banding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Itu kalau jika tipe N dengan atom pentavalen disebut atom donor. Terus pada semikonduktor tipe P menggunakan atom trivalen dan dinamakan atom akseptor. Di sini kita akan membahas semikonduktor tipe N. Nah, jadi di sini semikonduktor tipe N ini elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal atau perubahannya suhu. Elektron bebas pembawa muatan mayoritas adalah elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi di sini harusnya
elektron yang terikat itu 4, dan di sini ada elektron bebas 1. Jadi elektron ini plus 5. Jadi lebih si dominannya itu elektron kalau tipe N. Kemudian jika semikonduktor tipe E itu malah sebaliknya. Jadi yang paling dominan itu hole. Jadi di sini ada hole, jadi tidak ada elektron bebas, jadi yang terikat dengan elektron terikatnya adalah menjadi plus 3. Hole sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat perubahan atau agitasi thermal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Di sini adalah piranti semikonduktor. Ada LED, ada IC, ada dioda, dan sebagainya. Nah, di diode pertemuan PN, di sini adalah kita akan membahas dioda. Karena dioda ini adalah yang akan kita bahas ini sebagai materi utama. Dioda pertemuan PN. Jadi pertemuan tipe P dan N itu adalah pembentukan dari dioda. Suatu pertemuan P dan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor tipe P, dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor tipe N. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN, pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgic bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, sini pertemuan PN atom akseptor didoping pada semikonduktor yang murni atau intrinsik. Atom donor didoping juga. Jadi hasilnya seperti ini. Ini tipe P karena dengan atom akseptor, dan ini tipe N dengan atom donor. Dioda pertemuan PN, sini adalah pertemuan PN tipe P dan N. Di ujungnya dilekatkan dengan logam atau terminal atau elektrode pada tipe P dan akan menghasilkan anoda. Dan tipe N itu pasti akan menghasilkan katoda jika dikawat dengan elektrode. Nah, ini simbolnya seperti ini. Simbol anoda, simbol dioda yaitu bisa dijelaskan dengan sini adalah anoda dan di sini adalah katoda. Kenapa diberi garis di sini? Karena katoda luas penapangnya selalu lumayan lebih kecil. Nah, di sini jika ada arus yang masuk dari anoda, pasti akan dituluskan ke katoda. Tapi kalau sebaliknya ada arus masuk pada katoda, pasti akan diredam karena tidak akan ada arus keluar dari anoda. Makanya digambar garis seperti penahan. Kemudian di sini kita akan melihat pertemuan PN terbuka yang pertemuan. Nah, di sini ada lapisan pengosongan, ion donor, dan ion akseptor. Nah, jadi seperti yang tadi di atas, tipe P itu membawa dominannya hole, ini kosong hole. Dan ion donor itu jenis N pasti dominannya membawa elektron. Nah, atom yang mengandung hole dapat dikembangkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Nah, ini ternyata hole itu adalah ion-ion negatif. Dan karena kekurangan elektron, dan ini elektron adalah ion-ion positif. Ya, buat jenis N-nya. Jadi atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif.
ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan P-N terbuka. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi di sini, saat P dan N terjadi difusi elektron ke arah P, elektron akan bergerak ke kiri dan difusi hole-nya akan ke kanan. Menimbulkan arus difusinya ke kanan menuju N. Kemudian terjadi rekombinasi di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole-nya lenyap. Nah, di sini di bidang pertemuan atau di lapisan kekosongan, ion negatif dan ion positif bertemu. Jadi di sini ada hole-nya, di sini sama ada elektronnya. Jadi, tapi di sini tidak ada, hanya ada ion negatif dan ion positifnya saja. Kemudian di sekitar bidang pengosongan terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan. Tidak terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan. Nah, tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus, ion donor positif atau ion positif, dan lenyapnya hole meninggalkan ion-ion akseptor atau ion-ion negatif. Adanya ion positif dan negatif dan menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Barrier potensial menimbulkan arus lift ke kiri. Jadi arus difusi ke kanan, arus lift ke kiri. Sini, karena pertemuan P ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus lift dengan arus difusi. Yang seperti tadi, arus lift ke kanan, arus lift difusi ke kiri. Arus lift ke kiri dan arus difusi ke kanan. Nah, pertemuan PN dengan bersikap maju, forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar daripada arus lift. Jadi, arus lift itu kan ke kanan. Difusi itu ke kanan, jadi arus difusinya itu lebih besar. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang itu menjadi V0 dikurangi VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Di sini daerah menjadi sempit. Karena di sini adalah pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Tadi di sini ini ada potensialnya. Potensialnya tergantung karena di tengah itu semikonduktor yang intrinsik, yang alami. Jadi jika arus yang masuk di sumber tegangan bisa melewati lebih besar dari ini, jadi bisa keluar lewat katoda arus. Dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Jadi hal ini akan pindah ke sini. Dan elektron dari sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di sisi P. Elektron ini pindah ke kiri, jadi minoritas. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati. Jadi dioda ini, forward bias itu, hole dan elektronnya itu saling bertabrakan. Gitu. Nah, kemudian kita akan melihat pertemuan PN dengan bersikap mundur dari reverse bias. Kebalikannya. Hole pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan semakin melebar. Potensial menghalang menjadi P0 plus PD. Tidak ada arus. Jadi jika seperti ini, jadi arus potensialnya itu, si potensial penghalang itu menjadi besar karena P0 ditambah VD, tidak seperti yang maju lagi. Yang kalau maju ya P0 dikurangi VD. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, ya agitasi thermal dapat menyebabkan terjadi generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Jadi di tengah itu lapisan kosong itu adalah, di lapisan kosong ini, pengosongan ini adalah intrinsik. Nah, dan ini adalah
yang ekstrinsik yang pendopingan jenis P dan jenis N. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 0,10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Sangat kecil dan bisa dikategorikan dengan 0 ampere. Nah, sekarang kita akan lihat grafik arus dioda. Nah, di sini untuk forward bias atau bias yang maju, jadi kita pasang di 0 volt dan terus akan konstanta terus ke atas karena sudah melewati arus potensialnya atau tegangan potensialnya, dan ini reverse bias 0 terus tapi bisa turun dan itu disebut kondisi breakdown atau reverse bias dengan dorongan input yang 100 volt, dan ini akan menjadikan dioda tidak bisa dipakai lagi sebagai penyar. Ini dasar analisa dioda. Ini anoda dan katoda. Ingat kalau katoda berarti memiliki garis karena penampangnya yang kecil. Dan di sini ada simbolnya segitiga dengan garis anoda dan katoda seperti yang sudah tadi dibahas. Terus di sini ada jenis dioda. Nah, jenis dioda yang sering dipakai itu junction dioda, Zener, LED, fotodioda. Kemudian jenis dioda dengan penggunaannya, jadi dioda silikon untuk penyiarah, dioda Zener itu untuk mengatur tegangan, dioda bridge untuk penyiarah gelombang penuh, dan ada LED light emitting dioda sebagai lampu indikator. Dan ini adalah rangkaian dioda. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Jadi diperoleh P sama dengan P input dikurangi I kali resist tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I, diperlukan satu penunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, dan ini adalah kurva bebannya. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong P adalah P sama dengan P1 dan P0 sama dengan titik potong. Nah, jadi ini adalah arusnya. Ini arus bawah, dan yang di sini adalah arus forward bias naik. Nah, berarti di sini ada penaikan di titik ini. Nah, dan ini ada P R atau tahanan beban di arus saturasi. Dan ini titik peak, kondisi di mana dioda menjadi penyarah. Jadi PI dikurang I kali tahanan beban. Kemudian sini ada kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan PI bervariasi disebut karakter dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistensi beban LL tetap. Jadi ini adalah garis yang PI atau LL tadi. Sini jika bervariasi berpindah naik jadi PI aksen, jadi pindah ke sini. Dan ini titik pertemuannya pindah juga jadi A aksen. Dan kurvanya nggak bisa berpindah dari sini, dari A ke B, soalnya IA ininya, dan ini IA aksennya pindah ke sini. Nah, sekarang kita akan memasuki materi terakhir dari model dioda. Dan di sini adalah pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 4 hingga. Jadi, pendekatan satu ini rangkaian forward bias di sini.
dari inputan masuk ke anoda dan keluar katoda. Nah, jadi modelnya seperti saklar on atau saklar tertutup. Model forward pendekatan 1. Terus yang rangkaian Lipus bias dari inputan masuknya ke katoda dan anoda atau saklar off atau saklar terbuka. Nah, di sini kurvanya karakteristik sesungguhnya itu buat di rangkaian forward biasnya itu akan 0 dan akan naik secara statis jika sudah sama dengan tegangan potensialnya. Dan ini karakteristik Lipus biasnya akan tetap 0. Kemudian model dioda yang pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan. Jadi kalau di pendekatan 2 menjadi sumber tegangan sebesar pi gamma. Pi gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 dan pi gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan Lipus bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Di sini rangkaian forward biasnya. Ini modelnya ya. Forward bias menekan jadi kayak seperti ada dua inputan. Kemudian ini ada rangkaian Lipus biasnya. Seperti yang tadi, Lipus bias ada saklar off. Nah, ini karakteristik sesungguhnya dari 0, VD-nya 0 akan naik saat kondisinya sama dengan tegangan potensialnya. Ya, untuk silikon 0,7 volt atau untuk germanium 0,3 volt. Dan ini adalah karakteristik model Lipus biasnya. Dari VD-nya 0 akan naik jika si pi gamma-nya sama, akan naik statis. Kemudian model dioda pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar pi gamma yang seperti pendekatan volt untuk silikon 0,7 volt dan untuk germanium 0,3 volt dengan resistansi forward RF atau resisten forward yang terpasang secara seri. Nah, ini rangkaian forward bias. Ini model. Jadi di sini ada tegangan positif inputan dan tegangan, dan di sini ada resistansi biasnya. Resistansi forwardnya dipasang secara seri. Ini pendekatan itu sama dengan realistiknya sama. Terus karakternya seperti tadi pendekatan 1 dan 2. Kemudian rangkaian Lipus biasnya. Pada keadaan Lipus bias, dioda dianggap sebagai resistansi Lipus. Nah, jadi model pendekatannya, pendekatan tiganya dari inputan langsung masuk ke katoda dan langsung ke RL, yaitu resistansi Lipus. Jadi tidak seperti ini ada ininya kalau forward akan dianggap sebagai suatu mempunyai tegangan, akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan melihat contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan arus, tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Jawabnya dari pendekatan 1 kita akan mencari arus diodanya dengan caranya, karena ini adalah pendekatan 1 tidak realistis dan ini sebagai sampah tertutup. Hanya menggunakan umum, jadi Vin dibagi RL 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Kemudian di pendekatan kedua, si dioda menjadi sumber tegangan. Jadi sumber tegangan adalah pi gamma 0,6 karena ini silikon. Jadi harus diodanya dihitung sebagai pin tegangan input dikurangi tegangan dioda dibagi RL 10 kurang 0,6 dibagi 100 ohm sama dengan 0,094 ampere.
Kemudian di pendekatan ketiga, si ini dipasangnya semuanya menggunakan 1, 2, 3 dengan pola bias. Jadi si diodanya itu menjadi sumber tegangan dengan resistansi feedback sebesar 0,5 ohm. Dan tegangan diodanya itu gamanya 0,6 dengan menggunakan silikon. Harus diodanya itu V dikurangi V gamma dibagi RL ditambah RF, karena di sini ada resistansi, jadi terbayangkan akan jadi lebih kecil lagi si arusnya, sama dengan 10 kurang 0,6 dibagi 100 ohm ditambah 2,5 sama dengan 0,92. Jadi di arus dioda pendekatan 1 lebih besar daripada pendekatan 2. Pendekatan 2 lebih besar daripada pendekatan 3. Jadi pendekatan 3 yang sama dengan realistis akan jadi semakin kecil. Nah, sekarang kita hitung arus tegangan diodanya dengan rumus Win dikurangi ID input diodanya dikali RL, 10 volt dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,8. Nah, di sini di pendekatan 3 tegangannya semakin besar, sekarang 0,8 volt. Kalau di sini dengan menggunakan rumus Vide, jadi Vide-nya itu adalah 0,094 jadi Vide sama dengan Vin dikurangi ID dikali RL sama dengan 10 dikurangi 0,094 dikali 100 sama dengan 0,6 volt. Kemudian di pendekatan 1 si tegangan diodanya sama dengan Vin dikurangi ID dikali RL sama dengan 10 dikurangi 0,1 dikali 1 yaitu 0 volt. Jadi bisa disimpulkan dalam tegangan dioda pendekatan 3 lebih besar daripada 2, lebih besar dari 2, pendekatan 2, dan pendekatan 2 lebih besar daripada pendekatan 1. Jadi di pendekatan 2 nilainya itu 0,6 ampere dan 0,6 volt, dan di pendekatan 1 tidak ada atau 0 volt. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang baik. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga pada Pak Reza telah memberikan materi dioda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.